Pemirsa, menjamurnya akomodasi pariwisata non-legal di Kabupaten Badung mulai berdampak pada menurunnya tingkat okupansi akomodasi resmi, meski jumlah wisatawan yang datang terus mengalami peningkatan. Kondisi ini memunculkan anomali dalam perhitungan hunian, karena banyak wisatawan memilih menginap di akomodasi tidak berizin yang tidak tercatat dalam sistem resmi. Fenomena maraknya akomodasi pariwisata non-legal di Kabupaten Badung dinilai mulai berdampak pada menurunnya tingkat okupansi akomodasi resmi. Kondisi ini memunculkan anomali dalam perhitungan tingkat hunian, di mana jumlah wisatawan yang datang meningkat namun tidak tercermin pada okupansi akomodasi legal. Pelaku pariwisata Iwayan Puspa Negara menilai situasi ini perlu segera mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Ia menyebut penurunan okupansi pada akomodasi legal terjadi karena wisatawan lebih banyak memilih menginap di akomodasi non-legal yang tidak tercatat dalam sistem resmi. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Badung perlu memperkuat dua hal utama untuk mengatasi persoalan ini. Pertama, penguatan supervisi, monitoring, dan evaluasi oleh unit teknis terkait seperti Dinas Pariwisata, Badan Pusat Statistik, serta instansi lainnya yang memiliki kewenangan pengawasan. Kedua, penegakan aturan atau law enforcement harus dilakukan secara tegas, tepat, akurat, cermat, dan cepat. Tanpa penegakan hukum yang kuat, kondisi ini dikhawatirkan akan terus berkembang dan menimbulkan efek berantai di masyarakat. Tingkat okupansi yang dihitung pada akomodasi legal dengan jumlah wisatawan yang lebih banyak datang ke akomodasi yang non-legal, akibatnya tingkat okupansi menurun, sehingga ini merupakan anomali yang harus dilakukan langkah-langkah evaluasi yang kuat dari pemerintah daerah, sehingga kita mendorong pemerintah Kabupaten Badung terutama memperkuat dua hal. Yang pertama, memperkuat supervisi, monitoring, dan evaluasi dari unit teknis, dalam hal ini Dinas Pariwisata, kemudian Badan Pusat Statistik, dan kemudian unit-unit lainnya. Kemudian dari segi law enforcement, ya penegakan aturannya harus dilakukan dengan tegas, tepat, akurat, cermat, cepat gitu, karena tanpa law enforcement saya kira ini akan berkembang sedemikian rupa dan ini beresonansi, karena kok tetangga saya boleh membangun, saya kok enggak, akhirnya terjadilah resonansi pembangunan yang tidak terkendali. Intinya adalah pengaturan tata ruang juga harus dilakukan dengan penguatan supervisi, monitoring, dan evaluasi, serta dilakukan law enforcement yang kuat, karena sejauh ini kelemahan kita ada pada Sumonef dan juga kepada law enforcement. Pengaturan tata ruang harus berjalan beriringan dengan penguatan supervisi, monitoring, dan evaluasi, serta penegakan hukum yang konsisten. Selama ini, kelemahan dinilai masih berada pada aspek supervisi, monitoring, evaluasi, dan law enforcement. Yana, Bali TV.